Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan, saat ini kita kembali akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah, sudah siap ya untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, ini kita akan memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun kami di rumah. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan ya. Kita puji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai. Seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Henik. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan kepada Bu Henik. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan.
Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Ya, kalau anak-anak sudah siap, sekarang kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Untuk judul sekolah minggu kita adalah berbalik dari jahat menjadi baik. Dan setelah anak-anak bersekolah minggu, kita berharap kita menjadi anak-anak yang suka berdamai. Nah, sekarang Benik akan bercerita. Ceritanya adalah tentang Yunus. Yunus adalah seorang nabi Tuhan. Pada saat itu, Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan menasehati bangsa Niniwe agar orang-orang yang tinggal di kota Niniwe berbalik kepada Tuhan. Karena pada waktu itu orang-orang Niniwe hidup dalam kejahatan, dalam pertengkaran, dalam kebencian, dan tidak taat pada Tuhan. Ketika mendapat perintah dari Tuhan untuk menasehati bangsa Niniwe, Yunus sangat takut. Maka Yunus menolak perintah Tuhan. Yunus diperintahkan ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke Tarsis. Yunus pergi ke Tarsis dengan menaiki sebuah perahu. Tetapi apa yang terjadi ketika di tengah-tengah lautan? Ternyata tiba-tiba datanglah badai topan yang sangat besar, sehingga semua penumpang yang ada di perahu itu menjadi ketakutan. Orang-orang mengira bahwa kejadian itu karena murka Tuhan, karena adanya Yunus. Maka Yunus dilemparkan ke lautan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Yunus. Tuhan mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk memakan Yunus. Tetapi Yunus tidak mati. Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Kemudian, pertolongan Tuhan kepada Yunus pun datang kembali. Ikan itu memuntahkan Yunus di tepi pantai. Kemudian Yunus tersadar dan Tuhan kembali memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe yang kedua kalinya. Setelah diselamatkan oleh Tuhan, Yunus menjadi tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Maka dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan, Yunus pergi ke kota Niniwe. Sesampainya di kota Niniwe, Yunus bertemu dengan orang-orang yang tinggal di Niniwe dan raja yang menguasai Niniwe. Yunus menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Niniwe. Tuhan memerintahkan agar bangsa Niniwe kembali kepada Tuhan, kembali melakukan hal-hal yang baik. Dan batas waktunya adalah 40 hari. Apabila dalam waktu 40 hari itu bangsa Niniwe tidak bertobat kepada Tuhan, maka kota Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan. Wah, mengerikan sekali ya anak-anak. Sebuah kota yang begitu megah dengan penduduknya yang sangat banyak akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, mendengar nasihat dari Yunus untuk segera bertobat kepada Tuhan, raja yang berkuasa di Niniwe dan bangsa Niniwe segera bertobat kepada Tuhan. Raja memerintahkan untuk semua rakyatnya kembali melakukan hal-hal yang baik. Raja berkabung. Raja juga mengajak seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Bahkan binatang ternak, domba-domba juga tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Orang-orang Niniwe sangat takut akan Tuhan. Karena begitu setianya orang Niniwe, Raja Niniwe, untuk bertobat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, maka kasih Tuhan pun kembali
kembali dicurahkan untuk orang-orang Niniwe. Semula Tuhan ingin menghancurkan bangsa Niniwe, ingin menghancurkan kota Niniwe. Karena ketaatan mereka untuk bertobat, maka pengampunan Tuhan pun turun atas orang-orang yang tinggal di Niniwe. Nah, anak-anak, sungguh besar kasih Tuhan bagi manusia. Yunus diselamatkan dari amukan badai topan. Bangsa Niniwe juga diselamatkan dari kehancuran. Semua karena ketaatan Yunus dan juga ketaatan orang-orang Niniwe. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yunus dan orang-orang Niniwe. Mereka mau bertobat, mengakui kesalahan, dan hidup berdamai dengan semua orang. Dalam kehidupan anak-anak juga bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, yang semula anak-anak malas belajar, mulai hari ini harus rajin dan semangat belajar. Anak-anak yang semula masih suka bermalas-malasan untuk sekolah minggu dan melakukan aktivitas-aktivitasnya, cobalah mulai hari ini untuk semangat dalam bersekolah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk setia kepada Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian sekolah minggu kita, dan kita akan lanjutkan dengan aktivitas bersama Ibu Dian. Tuhan memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan ya. Kita akan iringi dengan pujian beri syukur. Mari adik-adik kita akan berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kepada kami. Tuhan berkenanlah untuk menerimanya, dan biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat orang-orangan dari kertas seperti ini ya. Nah, caranya membuatnya adalah yang perlu kita siapkan yaitu kertas, kemudian gunting, dan juga bolpen. Caranya kita lipat kertas jadi dua bagian seperti ini. Lalu kita lipat jadi dua seperti ini, lalu lipat lagi, ini jadinya seperti ini ya garisnya. Lalu kita lipat sekali lagi. Setelah itu nanti kita
akan gambar. Gambarnya nanti seperti ini. Setelah kita gambar, nanti kita potong sesuai dengan garis yang kita buat atau gambar yang kita buat. Setelah dipotong, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Oke.